Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Inguan, yang diambil dari akun Twitter Om Ras. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Летели бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Menceritakan tentang makhluk-makhluk tertentu yang dipelihara oleh seseorang dan akan diwariskan secara turun-temurun hingga ke anak cucu. Sudah 7 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Beberapa cara tradisional dan cek kesehatan ke dokter pun sudah dilakukan, tapi semuanya masih belum berhasil. Dan dokter mengatakan keduanya sehat, tak ada yang bermasalah. Bila berkunjung ke rumah sanak saudara, pasti mereka berdua selalu jadi bahan perbincangan. Kalau perempuan yang sudah bersuami belum punya anak, itu belum bisa dibilang perempuan. Karena perempuan sejatinya pasti melahirkan anak-anak untuk suami. Begitulah nyinyiran dari pihak keluarga sang suami terhadapnya. Sakit hati. Tak perlu ditanya. Perkataan-perkataan seperti itu sudah hampir setiap kali dia dengar. Dan setiap kali itulah Seni hanya bisa diam dan mengalah. Kau tak takut, Sen? Kalau kau tak mau punya anak, suamimu akan mencari wanita lain untuk dinikahi. Tanya Bibi dari suaminya. Bukannya saya tidak mau punya anak, Bi. Saya ingin punya anak. Tapi Tuhan belum memberikannya, dan suami saya rasanya tidak akan mengkhianati saya. Saya tahu siapa dia, dan saya juga sangat mempercayainya. Kami berdua masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan anak. Mohon doanya ya, Bi. Sore itu, Seni baru menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu. Tumpukan buku mulai ia tata rapi lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian ia melihat jam di dinding rumah. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ia pun berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan masakan karena sebentar lagi suaminya akan pulang. Seni membersihkan wortel, kentang, dan kol. Tampaknya ia akan membuat sop hangat untuk mereka makan malam hari ini. Setelah masakannya matang, Seni meletakkan sop itu di atas meja makan bundarnya. Tidak berapa lama terdengar suara ketukan di pintu depan. Seni bergegas lari ke arah pintu untuk membukakan pintu. Wajahnya berbinar bahagia sekali waktu itu. Bahagia sekali tampaknya. Ada apa, sayang? Coba bagi sedikit kebahagiaanmu padaku, kata suaminya dengan bibir tersenyum. Aku punya sesuatu yang akan membuatmu kaget. Apa itu? Masuklah dulu. Benda itu kuletakkan di saku bajumu yang tergantung di belakang pintu. Kamu cari dan temukan apa benda itu. Aku mau menyiapkan makanan dulu, ujar Seni membuat suaminya mengerutkan alis. Tanpa disuruh 2 kali, lelaki itu lantas langsung berjalan menuju kamar. Sementara Seni menatap tersenyum sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tidak berapa lama terdengar suara teriakan girang dari dalam kamar, disusul suara langkah kaki yang berlari menuju dapur. Kamu hamil, ucap Johan memeluk erat sang istri. Melihat kebahagiaan sang suami, Seni tak bisa menahan air matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih,
Aku sudah telat 2 bulan. Pada bulan pertama aku cek hasilnya negatif, tapi aku merasa ada yang beda pada diriku. Penciumanku jadi lebih sensitif dan sering mual. Lalu pada bulan kedua aku tes ke bidan dan hasilnya positif. Johan menggenggam erat tes pack milik istrinya itu. Berkali-kali ia melihat benda itu sambil tersenyum. Lengkap sudah kebahagiaan itu. Namun tiba-tiba terdengar suara dering telepon berbunyi. Seni langsung mengangkat telepon yang ternyata dari saudara sepupunya di kampung yang mengabari ibu Seni jatuh sakit. "Cepatlah kemari, Sen. Kasihan ibumu, terus-terusan menyebut namamu," ujar sepupunya di seberang telepon mengakhiri obrolan singkat mereka. Raut wajah Seni berubah. "Aku harus bagaimana?" tanya Seni pada suaminya. "Tidak ada pilihan lagi kan? Kamu harus pulang." "Aku? Kita? Besok aku akan ambil cuti. Dan setelah itu kita langsung pulang ke kampung." Seni menghela nafas panjang. Ia mengingat kembali pada 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu pertengkaran antara ia dan ibunya bermula. Ibunya sampai mengharamkan Seni untuk masuk ke dalam rumah itu lagi. Dan semenjak saat itu Seni tak pernah pulang ke kampung. Ia hanya berhubungan dengan saudara sepupunya untuk sekedar bertanya kabar sang ibu atau mengirimkan uang. "Apa tidak apa-apa? Aku masuk ke dalam rumah yang bahkan sudah ibuku haramkan untukku," tanya Seni lagi. "Tidak apa-apa. Semua orang yang sedang emosi kadang-kadang memang mengeluarkan kata-kata atau kutukan yang tidak masuk akal. Jadi aku yakin beliau tidak bermaksud lain, hanya terbawa emosi saja." Seni mengangguk. "Aku yakin saudara-saudaramu pun pasti sudah ada di rumah itu." Sekitar pukul 11 siang, Seni dan suaminya sudah berangkat. Ia juga singgah di beberapa toko untuk membeli oleh-oleh. Jalanan menuju kampungnya masih sangat asri. Jalanannya pun belum beraspal, hanya tanah kuning yang dilapisi batu. Kalau hujan turun, pasti jalanan itu menjadi sangat licin sekali. Dari jauh, Seni mengerutkan alisnya begitu melihat halaman rumah ibunya tersebut. Seperti tak ada orang, bahkan rumput-rumput di sekitar pohon mangga dibiarkan memanjang tak terurus. Kurungan ayam di samping rumah milik ibunya pun sudah tak tampak lagi. Seni berjalan ke arah teras rumah dengan hati-hati. Ya, dengan keadaan rumput setinggi itu, tentu tidak mustahil ada ular-ular kecil yang tengah tersembunyi. Beberapa papan di atas teras ibunya juga sudah terlepas. Kenapa rumah ibunya sudah seperti tak dihuni? Padahal uang selalu Seni kirimkan setiap bulan. Tak mungkin rasanya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu. Gagang pintu pun terlihat sudah berkarat. Kenapa rumah ibunya jadi seperti ini? Baru mau membuka pintu tersebut, ketika tiba-tiba ada suara saudara sepupunya yang memanggilnya dari samping rumah. Anita berusia 40 tahunan itu memakai baju tidur lusuh sebagai atasan dan sarung bermotif bunga sebagai bawahannya. "Lewat sini, Sen," panggilnya dengan tangan melambai. Seni sedikit heran. Kenapa ia justru disuruh masuk lewat pintu belakang? Apakah pintu depan sudah rusak? Atau entahlah. Seni hanya bisa mengikuti langkah sepupunya yang tampak tergesa itu. Saat memasuki rumah itu, Seni melihat banyak sarang laba-laba di plafon. Bahkan seluruh rumah itu tercium bau minyak urut yang menyengat. Di dalam kamar,
Seorang wanita paruh baya dengan tubuh kurus, berbaring, matanya menampak terbejak. Namun suara nafasnya mirip seperti suara sapi yang disembelih. Ya Tuhan, kurus sekali ibuku. Sejak kapan beliau sakit? Tanya Seni bertanya pada sepupunya dengan suara bergetar. Beliau memang sudah sakit-sakitan semenjak 2 tahun terakhir ini, Sen. Sakit-sakit tua begitulah. Hari ini sehat, besoknya sakit. Uang yang kau kirimkan itu sedikit pun beliau tidak mau menerima, Sen. Andai tidak kubohongi, ku bilang itu uangku. Segitu bencinya kah ibu padaku? Tanya Seni terisak. Kurasa tidak, Sen. Karena beliau seperti menutup diri bukan hanya padamu, tapi pada semua anggota keluarga, termasuk saudara-saudaramu. Saudara-saudaraku tidak diberitahu hal ini, tanya Seni. Sudah, dari beberapa hari yang lalu. Tapi sampai hari ini belum juga kelihatan batang hidung mereka. Hanya kau yang cepat sekali datangnya, Sen. Seni menghela nafas panjang. Kenapa hubungan keluarga jadi seperti ini? Tidak sangat dulu lagi, di mana ketika ayahnya masih ada. Di saat yang bersamaan, ibunya membuka mata dan langsung melotot begitu melihat siapa yang berada di sana. Pergi dari sini, usir ibunya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tapi Johan bisa menyimpulkan dari tatapan mata ibu mertuanya tersebut bahwa ia tak benar-benar menginginkan Seni pergi. Sepupu Seni lantas menenangkan wanita itu. Saya yang menyuruh Seni pulang karena Pian terus-menerus menyebut nama Seni. Tidak, dia tidak seharusnya berada di sini. Seni menutup mulut dengan telapak tangan, air matanya mulai berjatuhan. Kecewa, sakit, mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya sendiri. Johan merangkul bahu istrinya. Ia terus mengusap-ngusap bahu Seni untuk menenangkan. Beberapa saat kemudian, ibunya mulai sedikit tenang. Sepupunya mengisyaratkan Seni untuk mendekati ibunya. Dengan langkah ragu-ragu, Seni mulai mendekat. Tak ada respon apa-apa dari ibunya. Seni mulai berani memegang tangan sang ibu dengan erat. Ibunya hanya terdiam dan memalingkan wajah dari Seni. Seni minta maaf atas semua kesalahan dan dosa Seni pada ibu. Seni benar-benar menyesal, Bu. Pergilah, Seni. Aku tidak ingin kau berada di sini, ujar ibunya menepis tangan Seni. Bagaimana aku bisa meninggalkan ibu dengan keadaan ibu yang seperti ini? Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan merawat ibu hingga sembuh. Setelah itu, ibu ikut Seni ke kota. Kita tinggal bersama di sana. Ibunya menggeleng lemah. Air matanya jatuh. Setelah ibunya tertidur, sepupu Seni itu pun berpamitan untuk pulang. Kebetulan hari sudah mulai gelap kala itu. Terima kasih ya, ucap Seni. Sayang, berikan oleh-oleh ini untuk sepupumu, ujar Johan menunjuk ke arah plastik-plastik berisi berbagai macam makanan yang mereka berdua beli di sepanjang jalan tadi. Astaga, aku hampir lupa memberikannya, kata Seni tertawa kecil. Setelah mengambil bungkusan plastik besar itu, sepupu Seni pun bergegas untuk pulang. Saat akan memasak makanan, lampu dapur mendadak mati. Mungkin karena sudah lama tak pernah diganti oleh ibunya. Sehingga membuat Seni terpaksa harus keluar rumah untuk membeli lampu baru di warung. Mau kemana, Yang? Tanya Johan yang tengah menikmati secangkir kopi dan kue kuping gajah yang mereka beli di perjalanan. Aku mau ke warung sebentar.
lampu dapur mati. Apa tidak bahaya kamu malam-malam keluar sendirian? Seni tersenyum. Ini kan kampungku, dan dari dulu tidak pernah ada kejadian-kejadian kriminal di sini. Jadi kamu tenang saja. Ah, bagaimana aku bisa tenang? Kau dalam keadaan hamil muda begitu, sayang. Sini biar aku saja yang beli lampunya, ujar Johan. Memangnya kamu tahu di mana warungnya? Lumayan jauh loh dari sini. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kamu tak perlu risau. Aku tidak akan malu untuk bertanya, warung ada di mana pada warga nanti. Seni tersenyum. Ia mengangguk. Jangan lama-lama ya. Kamu ingatkan kata sepupuku tadi, kalau listrik di sini akan mati pada jam 12. Jadi kembalilah sebelum jam segitu, pesan Seni pada Johan. Oke sayang, kamu jangan khawatir. Aku tidak akan lama. Seni lagi-lagi tersenyum. Ia mengunci pintu rapat-rapat ketika suaminya pergi. Baru beberapa saat duduk santai sambil mengelus perutnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya dari dalam kamar yang tengah memanggil nama sepupunya. Seni bergegas masuk ke dalam kamar. Ia kaget melihat ibunya yang sudah dipenuhi keringat dingin itu. Matanya melotot menatap langit-langit kamar. Seni, pergi dari sini, Seni. Aku tidak ingin kau berada di sini, teriak ibunya dengan suara bergetar. Saat Seni akan menjawab perkataan ibunya, tiba-tiba tubuh sang ibu kejang-kejang. Seni mencoba menenangkan, namun itu tidak cukup membantu. Akhirnya, Seni memeluk erat tubuh ibunya. Dengan melihat mata ibunya yang tampak melotot ke atas, Seni menjadi merinding. Di saat-saat seperti itulah ia sangat berharap suaminya segera kembali. Beralih ke Johan yang tengah dalam perjalanan mencari warung. Ia tampak heran melihat di sepanjang jalan tak terlihat satupun warga, sehingga cukup sulit mencari arah warung yang benar-benar buka. Rasanya sudah hampir 20 menit ia berjalan, namun tak juga menemukan warung yang ia cari. Akhirnya, ketika Johan tiba di sebuah pos ronda, Johan melihat seorang bapak-bapak tengah duduk merokok di depan pos. Akhirnya Johan bisa bernafas lega begitu bertemu dengan seseorang. Permisi Pak, saya mau tanya, ucap Johan dengan badan membungkuk, bentuk rasa hormatnya pada orang tua tersebut. Si bapak hanya menatapnya sekali, lalu kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Mau bertanya apa? Ujarnya dengan suara yang terdengar berat. Ini Pak, saya dari tadi jalan, niatnya mau mencari warung untuk membeli lampu, dan kebetulan saya ini baru saja sampai di desa ini. Jadi saya tidak tahu di mana ada orang jualan. Saya mau tanyakan ke orang, tapi saya tidak bertemu seorang pun warga sedari tadi selain Bapak. Jadi, apakah Bapak bisa bantu saya untuk menunjukkan warungnya berada di mana? Jam-jam seperti ini warung-warung di sini sudah pada tutup. Tapi ada satu warung di ujung jalan itu yang masih buka. Jualannya sangat lengkap. Jadi coba kamu cari ke sana, ujar bapak-bapak itu. Seraya menunjuk ke arah jalan setapak kecil berseberangan dengan pos itu. Meski ragu-ragu, tapi Johan tetap mengikuti petunjuk si bapak. Dan anehnya jalan itu semakin jauh malah semakin mengecil. Tapi Johan tetap mencoba berpikir positif, bahwa jalanan desa memanglah seperti itu. Hanya jalan setapak tanpa adanya penerangan. Benar saja, setelah hampir 10 menit berjalan, akhirnya Johan sampai di jajaran rumah-rumah warga. Di sana ramai orang. Sepertinya ada acara. Warung yang dimaksud bapak-bapak tadi pun masih buka. Johan tersenyum
menatap kerumunan orang-orang yang berada di sana. Akhirnya tidak sia-sia juga ia berjalan di jalanan setapak yang ditunjukkan bapak-bapak tadi. Johan pun berjalan mendekat ke arah warung tersebut, melanjutkan niatnya untuk membeli sebuah lampu. Orang-orang di sana rupanya sangat ramah sekali. Karena baru saja Johan sampai di warung itu, ia sudah disuruh bergabung untuk makan dan minum bersama warga di sana. Akhirnya mau tak mau, Johan pun menerima ajakan itu. Alhasil, ia lupa waktu. Sementara di rumah, Seni menjadi gelisah karena 3 jam berlalu suaminya belum juga kembali. Kemana ya dia? Apa tersesat? Tidak mungkin. Desa ini kan tidak terlalu besar. Mana mungkin dia bisa tersesat? Gumam Seni. Ia duduk di dekat pintu, berharap pintu itu ada yang mengetuk. Namun nyatanya hingga ia tertidur pulas, Johan belum juga kembali. Keesokan paginya, warga geger karena penemuan orang asing di pemakaman tua desa itu. Laki-laki yang tak lain adalah Johan itu, rupanya tengah tertidur di atas salah satu makam yang sudah tidak memiliki batu nisan lagi. Hanya sebuah batu sebagai pertanda bahwa gundukan tanah itu adalah makam. Tidak jauh dari situ, terdapat potongan-potongan daun pisang yang sudah layu, berisi makanan yang sudah berulat. Johan yang masih tertidur nyenyak itu ditemukan oleh warga yang kebetulan akan membersihkan dan berdoa di makam keluarganya. Rupanya kejadian itu bukanlah yang pertama. Setelah terbangun, Johan pun diantarkan pulang oleh orang-orang yang menemukannya tadi. Namun Johan agak dingin dan berbeda ketika menjawab pertanyaan para warga yang menanyakan rumahnya di mana. Untungnya ketika mereka tiba di depan pos, ada sepupunya Seni yang pagi itu akan ke rumah. Ia melihat Johan yang dipapah oleh warga. Tentu ia bertanya, kenapa Johan bisa sampai seperti itu? Layang atau nyasar, jawab salah satu warga. Ini suaminya sepupu saya. Baru kemarin dia sampai di sini. Makanya saya kaget begitu melihat dia begini. Sesampainya di rumah, terlihat Seni yang tengah duduk di depan pintu dapur yang terbuka. Ia histeris melihat suaminya dipapah oleh warga. Seni sangat takut terjadi sesuatu pada suami tercintanya itu. Tenang Sen, tenang. Kamu tarik nafas dulu. Pelan-pelan, suamimu tidak kenapa-napa, dia hanya nyasar. Kan sudah kubilang kalau aku saja yang pergi ke warung, tapi dia tidak mau mengizinkanku. Wajar Sen, karena dia tidak mau kamu keluar malam-malam. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Memangnya dia diketemukan di mana? Di kuburan yang tidak bernisan itu. Dulu tukang bakso keliling yang jualan di tengah malam itu kan juga ditemukan di sana. Tukang sate juga. Nah, ya itu. Apa tidak sebaiknya makam itu kita tutup saja? Kenapa dia tidak mau bicara? Tanya Seni pada sepupunya. Sepertinya dia gumam, shock. Karena kejadian itu, Johan sakit selama 3 hari lebih. Ia selalu terbangun di tengah malam dengan raut wajah ketakutan. Akhirnya, dari usul sepupunya Seni, Johan pun dibawa ke salah satu tetua di desa itu. Wajah Johan dibasuh dengan air yang sudah didoakan, dan disuruh minum air dari dalam gelas yang juga sudah didoakan. Setelah itu barulah keadaan Johan berangsur-angsur pulih. Di hari ke-7 mereka berada di desa. Johan mendapatkan panggilan dari bosnya agar segera bekerja. Padahal keadaan mertuanya belum juga pulih. Mau tak mau, Johan pun meninggalkan Seni di desa itu dan akan segera kembali jika pekerjaannya telah selesai.
Selama suaminya pergi, Seni ditemani anak sepupunya. Gadis itu bernama Mary. Kehadirannya di sana sangat membantu kesibukan Seni. "Kak, tahu tidak cerita seram di pohon ujung desa itu?" tanya Mary tanpa menoleh pada Seni yang berbaring di sampingnya. "Tidak. Memangnya bagaimana ceritanya?" 2 tahun yang lalu, ada anak kecil yang hilang. Dia waktu itu disuruh ibunya untuk menjemput ayahnya di ladang. Kira-kira sekitar pukul 5 sorean. Tunggu-menunggu, anak itu tidak kunjung kembali. Sampai ayahnya pulang pun anak itu juga belum kembali. Orang-orang geger waktu itu. Ada sebagian ibu-ibu yang menyalahkan ibu dari anak itu, yang katanya bodoh menyuruh si anak ke ladang sendirian. Dan ada pula yang tak mau menyalahkan. Kemudian mereka menyarankan untuk segera mencari si anak sebelum terlambat. Mereka mencari di sekitar ladang, sebagian keliling kampung, dan yang lainnya masuk ke hutan. Tapi nihil, anak itu tidak juga ditemukan. Cerita Mary terhenti. Gadis itu menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan bagian kepalanya saja. "Lalu, Mer?" tanya Seni penasaran. Lalu orang-orang pun akhirnya pulang dan berkumpul di rumah orang tua si anak. Oleh tetua kampung yang hadir, mereka disarankan untuk mencari anak itu di sekitar pohon beringin yang berada di jalan arah ke ladang ayah si anak, sambil membawa peralatan dapur seperti nyiru, panci, wajan, dan lain-lain. Benda-benda itu dipukul-pukul oleh warga sambil terus meneriaki nama si anak yang hilang. "Timah, Timah!" teriak mereka waktu itu. Antara percaya dan tidak. Ketika salah satu orang mengarahkan senter ke atas pohon, mereka melihat anak itu di sana. Akhirnya si ayah langsung memanjat pohon untuk menjemput anaknya. Tubuh si anak lemas sekali, dan di seluruh tubuhnya juga terdapat lendir yang berbau. Kata tetua kampung, si anak disembunyikan oleh makhluk halus. Kemungkinan menurutku wewe gombel atau kuntilanak. "Si anak masih hidup sampai sekarang?" tanya Seni. "Masih. Besok Mary bawa dia ke sini ya, Kak," jawab Mary. Seni mengangguk. Ia jadi penasaran dengan cerita versi anak itu. Kira-kira apa yang dia rasakan ketika diculik makhluk itu? Malam semakin larut. Suara jangkrik menemani mereka malam itu. Tidak butuh waktu lama, Mary sudah tertidur, sementara Seni masih terjaga. Pagi-pagi sekali, sepupunya sudah datang membawakan nasi kuning dan masak habang telur. "Enak kan, Kak, masakan Mama?" tanya Mary. "Kenapa, Kakak?" "Bukan kakak, Mer, tapi tante," ralat ibunya. "Kakak sajalah, Ma. Lagi pula Kak Seni masih muda dan cantik. Tidak pantas rasanya dipanggil tante," tolak Mary. "Mana bisa begitu, Mer? Tante Seni ini kan adik sepupunya Mama." Seni hanya tersenyum menatap gadis itu. Saat mereka masih menikmati sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara ibunya berteriak dari dalam kamar. Diiringi suara teriakan sepupu Seni yang berteriak memanggil namanya. "Ibumu, Sen!" "Astaga, kenapa bisa begini?" tanya Seni seraya berusaha menenangkan ibunya. "Aku juga tidak tahu. Setelah aku mengganti pakaiannya tadi, ibumu langsung berteriak-teriak." "Cepat panggilkan mantri, Mer," suruh Seni pada Mary yang berdiri di depan pintu kamar. Tanpa disuruh 2 kali, Mary pun lantas berlari keluar rumah untuk menuju ke rumah Bu Mantri.
Setelah berteriak-teriak, tubuh ibunya Seni mendadak tegang. Matanya melotot ke atas. Tidak berapa lama setelah itu, beliau terlihat seperti menahan nafas cukup lama sebelum kemudian menghela nafas seperti kesakitan. Seni menangis. Pikirannya benar-benar kacau saat itu. Terdengar suara sepeda motor memasuki halaman disusul suara Mary yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalam. Bu Mantri mengecek keadaan ibunya Seni. Beberapa kali beliau memanggil-manggil nama ibunya Seni, namun tidak ada respon sama sekali. Bu Mantri menatap sepupunya Seni seperti mengisyaratkan sesuatu. Seakan paham dengan isyarat yang diberikan oleh Bu Mantri, sepupu Seni langsung keluar dari dalam kamar. Dan tidak lama setelah orang-orang mulai berdatangan, membuat Seni paham akan maksud tersebut. Benar saja, tidak lama kemudian ibunya Seni menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Seni yang mengiringi kepergian sang ibu dengan linangan air mata. Singkat cerita, seusai pemakaman ibunya, Johan mengajak istrinya untuk pulang. Namun Seni tidak mau, karena ia akan membereskan rumah ibunya terlebih dahulu dan membagi-bagikan pakaian milik ibunya pada orang-orang yang bersedia memakainya. Anehnya, meskipun ibu mereka sudah meninggal, saudara-saudara Seni tak ada satupun yang datang. Mereka beralasan ini dan itu agar tidak dapat pulang. Seni tentu kecewa pada saudara-saudaranya. "Apa itu, Mer?" tanya Seni pada Mary yang memegang benda mirip rumah kecil yang terbuat dari pohon kayu kenanga. "Entah, tadi ketemu di atas situ. Sepertinya rumah-rumahan bekas kakak dulu ya." Seni mengambil rumah kecil seukuran kotak coklatos itu dari tangan Mary. "Rasanya aku tidak punya mainan seperti ini," ujar Seni. "Kalau begitu, buat aku saja ya, Kak," kata Mary. Seni terdiam. Tapi ia merasakan getaran halus yang aneh ketika memegang benda itu. "Jangan, Mer. Taruh saja di tempat kamu menemukannya. Kakak rasa ini bukan benda yang bisa dimain-mainkan." "Maksud kakak, ini rumah milik hantu?" tanya Mary tersenyum, berniat menakut-nakuti Seni. "Kalau benar itu rumah hantu, hati-hati, karena kamu yang duluan memegangnya," ujar Seni balik menakut-nakuti Mary. 2 hari kemudian, Seni dan Johan pun kembali pulang ke rumah mereka. Tapi entah kenapa, semenjak pulang dari kampung, Seni merasa bagian tengkuknya terasa berat sekali. Kadang-kadang kakinya juga sakit bila berjalan. "Bawaan hamil mungkin memang begitu, sayang. Makanya kamu tidak usah kerja dulu. Istirahat saja di rumah," jawab Johan ketika Seni mengeluhkan sakit yang ia rasakan. Anehnya, sakit di tengkuk dan kakinya itu tidak hilang begitu sudah dipijit. "Rasanya seperti tengah menggendong anak kecil," keluh Seni. Tidak hanya sakit tengkuk dan kaki. Sudah seminggu ini Seni juga bermimpi aneh. Ia mimpi bertemu perempuan yang mengelus perutnya. Dengan wajah datar, namun bibirnya menyeringai. Karena mimpi-mimpi itulah Seni menjadi agak penakut. Ia juga merasa jika ada mata-mata yang terus memperhatikannya setiap saat. Seperti siang itu, Seni baru saja terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat berkeringat dingin. Nafasnya pun tak beraturan. Setelah sedikit lebih tenang, ia beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke dapur untuk membuat secangkir susu hangat. Saat ia kembali, HP-nya yang terletak di atas tempat tidur itu pun berdering. Namun ketika diangkat, panggilan itu mati. Ia melihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari sepupunya. Membuat Seni penasaran,
Apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh sepupunya itu? "Halo," kata Seni ketika panggilan itu sudah tersambung. "Apa benar kau memegang rumah-rumahan kecil yang ada di rumah ibumu, Sen?" tanya sepupunya tanpa bak-bibu lagi. "Iya, memangnya kenapa?" Setelah mendengar jawaban Seni itulah terdengar suara sepupunya yang langsung memarahi Mary. Kemungkinan Mary ikut ibunya menelpon. "Itu rumah Kanti, rumah peliharaan keluarga ayahmu. Kanti bisa mengganggu jabang bayi yang dikandungan Sen kalau terlambat diberi makan. Siapapun keturunan yang memegang rumah itu, dialah yang harus memberi makan. Kau ingat anak saudaramu yang lumpuh dan yang cacat setelah itu?" Seni terdiam. Apa iya, pikirnya? "Kau tak curiga kenapa anak-anak yang dilahirkan saudaramu bisa jadi seperti itu semua? Seperti anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah." Aku masih tidak mengerti." "Itu karena ulah Kanti, Sen. Saudaramu sudah diganggu karena terlambat memberikan makan. Dan itulah alasan ibumu melarang kalian semua kembali," ujar suara sepupunya itu nyaring sekali. "Lalu aku harus bagaimana sekarang?" "Sebelum terlambat kau harus memberikan makanan, karena Kanti akan terus menunggu di dekatmu hingga usia kandungan 7 bulan. Setelah memegang rumah itu, kau sudah pernah diberikan mimpi-mimpi aneh?" "Ya, aku sering bermimpi aneh. Ada perempuan yang mengelus perutku. Wajahnya datar dan bibirnya menyeringai menakutkan. Di bagian tengkuk serta kakiku akhir-akhir ini juga terasa sakit. Sudah dipijit dan dibawa ke dokter, tapi semuanya bilang baik-baik saja. Atau karena faktor kehamilan." "Dia ada di sekitarmu, Sen. Baiklah, besok aku akan pergi ke rumahmu," ujar sepupunya mengakhiri obrolan mereka. Seni semakin merasa ketakutan berada di rumah, dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar, bertamu pada salah satu tetangganya. Tak terasa hari sudah mulai sore. Seni pun berpamitan pada tetangganya untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, Seni malah duduk diam di teras rumah sambil menunggu suaminya. Tidak berapa lama suaminya pun pulang. "Maaf, aku agak terlambat hari ini, sayang. Di toko di sekitar tempat kerjaku tidak ada jual makanan yang kamu pesan. Makanya aku mencari ke tempat lain," ucap Johan. "Iya, tidak apa-apa. Maaf sudah merepotkanmu." Johan tersenyum, lalu mengelus kepala istrinya. "Kamu sama sekali tidak merepotkanku. Kalaupun aku harus mencari pesananmu sampai ke bulan, aku akan tetap pergi mencarinya, sayang." Seni tersenyum mendengar jawaban lucu suaminya. "Terima kasih untuk segalanya yang sudah kamu berikan, sayang. Tak terbalas jasa-jasamu karena sudah mengandung zuriatku dan menemaniku di saat susah maupun senang. Dan apa yang kulakukan untukmu itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Jangan pernah lagi menganggap kamu merepotkan aku," lanjut suaminya seraya mengecup kening istrinya. Malam itu, Seni masih tak berani untuk tidur, meskipun saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Berkali-kali Seni bolak-balik di tempat tidur dan menonton film-film lucu untuk membuang rasa takutnya. Namun tetap saja ia tidak bisa. Wajah perempuan itu seakan melekat di ingatannya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya suaminya yang terbangun karena ingin buang air kecil. "Aku tidak bisa tidur. Mungkin kamu kebanyakan minum kopi. Aku malah tidak menyentuh kopi seharian ini."
Johan bergegas ke kamar kecil. Lalu ketika ia kembali, Johan lantas merentangkan tangannya di atas tempat tidur dan menyuruh Seni untuk berbaring di lengannya. Akhirnya dengan begitu Seni mulai tertidur. Keesokan harinya, menjelang pukul 3 sore, sepupunya dan Mary datang ke rumah Seni. Lama sekali sampainya. Maklumlah Sen, kami naik angkutan umum bukan naik kendaraan pribadi. Seni tertawa. Ia sedikit terhibur dengan kedatangan sepupunya itu. Aku kesulitan tidur tadi malam. Bayangan perempuan itu terus-menerus muncul. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, aku ingin membuang Ingwan itu. Sayangnya kau tidak bisa membuang Ingwan itu, Sen. Sampai kapanpun, dia akan ikut dengan darah keturunan ayahmu. Dengan kalian bersaudara. Tapi untuk menghindari gangguannya, kau bisa memberikan dia makan. Tapi aku tidak mau. Ini bukan tentang mau atau tidak mau. Ini bukan pilihan, Sen. Tidak bisa dipilih. Kau tahu, saat Mary menceritakan itu, aku kehilangan kendali, Sen. Kupukul Mary, kumarahi dia. Tapi setelahnya aku sadar, itu tidak akan merubah situasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan Kanti itu makan, agar dia tidak mengganggu bayimu. Baiklah, sekali ini aku akan memberikan makhluk itu makan, itu pun demi anakku. Tidak bisa hanya sekali, Sen. Yang ku tahu, persembahan untuk Kanti diberikan pada usia kandungan 4 bulan, lalu 7 bulan, dan setelah melahirkan. Seni terperanjat kaget mendengar jawaban dari sepupunya tersebut. Ia tak menyangka bila Ingwan itu sangat menyusahkan sekali. Memangnya keistimewaan makhluk itu apa sampai dipelihara segala menyusahkan? Aku juga tidak begitu tahu, Sen. Entah untuk apa orang tua-tua dulu memelihara makhluk seperti itu. Kalau buaya lebih mending, karena sedikit banyaknya berguna untuk kita. Tapi kalau Kanti ini aku sendiri tidak tahu apa manfaat memelihara makhluk itu. Wujud Kanti itu seperti apa? Entahlah. Ada yang mengatakan sosoknya mirip seperti kuntilanak. Dan ada juga yang mengatakan sosok anak kecil. Aku juga tidak pernah tahu. Karena aku sendiri tidak pernah melihat penampakannya langsung. Jenis-jenis Ingwan seperti Kanti, Bima, hantu beranak, dan sejenisnya itu hanya menyiksa bila terlambat diberi makan, lanjut sepupunya. Jadi, kapan dia diberi makan? Kalau mendengar ceritamu tentang mimpi itu, kurasa harus cepat-cepat diberikan makanannya, karena dia sudah mulai mengganggumu, kan? Tapi suamiku pasti tidak mau. Entahlah, sekarang aku bingung. Malam itu mereka makan bersama sambil mengobrol hangat. Johan tampak sangat senang sekali dengan kedatangan keluarga istrinya tersebut. Berbeda dengan Seni yang terlihat muram dan banyak melamun. Ketika Mary dan Seni tengah menonton acara TV, Johan dan sepupunya Seni mengobrol di teras rumah. Sangat lama keduanya mengobrol. Riet. Pintu kamar terbuka. Johan masuk dengan wajah tersenyum. Kalau begitu masalahnya, kenapa kamu tidak cerita? Tanya Johan tiba-tiba. Sepertinya sepupu Seni telah menceritakan semuanya pada Johan sewaktu mereka mengobrol di teras tadi. Seni terdiam. Ia tak bisa menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari suaminya itu. Hanya helaan nafas berat yang terdengar. Aku tidak marah dan tidak pula menolak melakukannya jika memang itu harus. Tapi kamu kan bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu.
Aku sendiri pun rasanya masih sulit untuk percaya. Semenjak kejadian malam itu di kampungmu, aku benar-benar percaya kalau mereka itu memang ada. Keesokan harinya, sengaja Johan pulang kerja lebih awal karena ia akan membantu istrinya untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan guna membuat makanan yang akan dipersembahkan malam itu. Pisang, rokok linting, lengkap dengan simpa atau pinangan kapur sirih, gula kopi, uang logam, berbagai macam jenis kue dan lain-lain selengkapnya, beserta rumah kanti yang baru saja dibuat dari kayu kenanga. Semua itu disediakan di dalam wadah besar di dekat rumah kanti tersebut. Seni disuruh memegang rumah kanti yang baru itu dan mengatakan bahwa semua makanan yang sudah disediakan untuk kanti tersebut merupakan penukar agar kanti tidak lagi mengganggu Seni dan kandungannya. Lalu sepupunya itu membacakan sesuatu dan setelahnya rumah kanti tersebut pun diletakkan di atas plafon rumah Seni. Benar saja, setelahnya saat Seni tidur ia tak lagi memimpikan perempuan itu. Keesokan harinya sakit pada tengkuk dan kakinya pun sudah sembuh dalam waktu semalam. Besok kami akan pulang, Sen. Aku ingin berpesan padamu. Jangan kamu ingat aku berkata seperti itu untuk mengekangmu. Tapi aku memang benar-benar peduli dan sayang terhadap kamu. Mulai hari ini jangan lagi tidur berbantalkan guling dan jangan merobek kain apapun. Jangan merebus telur dengan panci tertutup. Jangan menjahit pakaian. Jangan makan jantung pisang. Dan terakhir, jangan keluar di waktu maghrib, ujar sepupunya itu. Memangnya kenapa? Bisa tolong jelaskan? Tanya Seni. Ini sebenarnya pantangan untuk semua ibu hamil. Jangan berbantalkan guling karena takut nanti saat lahir tubuh bayi terhalang di jalan keluar itu sehingga bisa membahayakan si ibu dan bayi. Jangan merobek kain karena nanti anak bisa sumbing. Jangan merebus telur dengan panci tertutup karena anak bisa bisu. Jangan menjahit karena nanti mata atau mulut anak bisa menyatu atau cacat. Jangan makan jantung pisang karena nanti bisa kena buyu. Semakin bertambah usia, tubuhnya akan semakin mengecil. Dan yang terakhir itu, seharusnya kamu tahu kalau ibu hamil sepertimu itu jangan pernah keluar waktu maghrib. Karena banyak makhluk halus berkeliaran. Ibu hamil akan jadi incaran mereka, sebab ibu hamil memiliki darah yang manis dan beraroma wangi. Seni mengangguk. Sebenarnya masih banyak lagi pantangan untuk ibu hamil yang harus dijalankan selama kehamilan, agar persalinannya lancar dan normal. Juga mendapatkan anak yang sehat tanpa cacat, lanjut sepupunya. Tapi kita kan sudah modern, kenapa harus ikut berpantang? Modern boleh, tapi pepantang itu juga harus. Bukan hanya pepantang di saat hamil, pepantang juga dilanjutkan setelah melahirkan. Tapi pepantang hamil dan setelah melahirkan tentu saja berbeda. Dan semua itu untuk kesehatan tubuh jangka panjang. Dalam keluarga kita harus berpepantang. Seni lagi-lagi mengangguk. Kau paham sekarang? Iya, aku paham. Aku mengerti dan aku berjanji akan selalu ingat pesan-pesanmu. Bukan hanya sekedar diingat ya, tapi harus dijalankan. Iya, aku janji. Rumah kembali sepi ketika saudara sepupunya dan anaknya itu pulang. Seni berbaring di atas tempat tidur sambil membaca buku-buku novelnya. Tak terasa hari berganti minggu dan minggu pun berganti bulan. Perut Seni sudah membesar dan ia sering merasa kesakitan di sekitar pinggang juga kaki. Tanpa kabar melalui telepon, hari itu sepupunya Seni berkunjung kembali ke rumah Seni bersama Mary.
Kaget senang bercampur menyambut kedatangan sepupunya itu. Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Kan aku tidak ada persiapan untuk menyambut kalian. Sengaja, Sen. Bila aku kabarkan akan datang ke sini, pasti kau akan mempersiapkan macam-macam, seperti menyambut raja saja. Wajarlah, yang datang kan sepupu dan keponakan kesayanganku ini. Seni langsung menelpon suaminya minta dibelikan berbagai macam makanan ringan dan lain-lain. Sen, usia kandunganmu sudah 7 bulan bukan? Di usia kandungan seperti ini kamu harus mandi-mandi dan memberikan kanti makanan lagi. Untuk itu aku datang kemari. Iya, aku tahu. Di hari apa sebaiknya kita lakukan itu? Besok kita persiapan dulu, Sen. Karena di 7 bulan ini makanan kanti pun semakin banyak. Seni menghela nafas panjang. Meski agak kesal dengan ingwan tersebut, tapi Seni tak bisa membantah. Keesokan harinya, sepupunya Seni menyiapkan semuanya sendiri. Di dalam wadah besar itu ada kelapa muda, kelapa tua, beras pulut, telur ayam kampung, rokok kelinting, simpa, berbagai macam kue, juga olahan dari daging ayam kampung, hati ayam, dan juga koin-koin logam mulai dari 100 hingga 1000. Banyak sekali ya ternyata, kata Mary. Iya. Makanannya jauh lebih dari yang kubayangkan, ujar Seni. Malam harinya mereka pun mulai persembahan makanan itu pada Kanti. Rumahnya yang di atas plafon juga diturunkan. Semuanya berjalan lancar seperti waktu pertama dulu. Dan keesokannya dilanjut lagi dengan mandi-mandi 7 bulanan. Semuanya juga dilakukan oleh sepupunya itu. Terakhir memberi makan Kanti itu ketika anakmu lahir, setidaknya di usia 40 hari. Tapi kau akan datang ke sini lagi kan? Tanya Seni. Aku akan datang. Pasti akan datang, jawab sepupunya. Terima kasih ya. Aku tidak tahu andai kau tidak ada. Entah bagaimana aku saat ini. Kau saudaraku, Sen. Lagi pula kau tidak punya orang tua lagi. Tidak ada yang menegur-negurkan dan menjagamu. Jadi aku sebagai saudara harus mengambil peran itu untuk menjagamu. Seni terharu. Ia meneteskan air mata. Bahkan saudara kandungnya saja tak mau ambil peduli padanya. Dan sepupunya ini hanyalah sepupu. Tapi bagi Seni, sepupunya ini jauh lebih baik dari saudara kandungnya. Nanti setelah aku lahiran, kalian nginap lama-lama di sini ya. Iya. Hari-hari Seni kembali sepi. Setiap hari ia habiskan dengan membaca buku-buku dan sedikit-sedikit mengerjakan pekerjaan rumahnya. Usia kandungannya kala itu sudah menginjak 9 bulan. Tinggal menunggu hari untuk persalinan. Dan kebetulan hari itu, Seni merasakan perutnya sangat sakit. Ia segera menelpon suaminya. Namun tak ada jawaban. Mungkin karena suaminya sedang sibuk bekerja. Akhirnya Seni berteriak minta tolong pada tetangganya. Untung saja tetangga Seni sangat merespon. Tetangga-tetangga Seni itulah yang membawanya ke klinik bersalin. Tetangga yang lain menunggu di depan rumah Seni yang tak terkunci untuk menjaga rumah sekalian menunggu kedatangan Johan. Johan yang baru akan beristirahat, tapi setelah melihat notifikasi panggilan dari istrinya itu pun langsung izin pulang. Setibanya di rumah, ia dikagetkan dan keberadaan para tetangganya di depan rumah. Pikirannya sudah kemana-mana saat itu. Tapi akhirnya Johan bisa bernafas lega setelah tahu alasan tetangganya berkumpul.
Cepat-cepat ia menyusul istrinya ke klinik bersalin yang dikatakan oleh salah satu tetangganya tadi. Sesampainya di klinik, rupanya anak mereka sudah lahir. "Maafkan aku, sayang. Aku tidak sempat mendampingimu melahirkan anak kita," ujar Johan. Semenjak kepulangan istri dan anaknya ke rumah, Johan selalu memberikan perhatian lebih terhadap istrinya. Bahkan ia juga menyewa orang untuk membantu istrinya di rumah. "Aku bisa sendiri mengerjakan semuanya, sayang." Tidak, tidak, kamu jangan mengerjakan apapun. Aku tidak ingin kamu sakit. Kamu lelah. Kamu sudah sangat sakit dan lelah saat melahirkan anak kita. Jadi sekarang kamu harus full istirahat. Anak mereka juga sangat sehat sekali. Ketika 1 bulan usia bayi mereka, Seni berkali-kali mencoba menelepon saudara sepupunya, tapi tak pernah tersambung. Kemana kira-kira mereka? Padahal janjinya akan datang di hari anaknya Seni lahir. Tapi sudah 1 bulan lebih seperti ini, mereka juga belum datang. Hari pemberian makan untuk Kanti itu semakin dekat. Dan buruknya lagi, Seni sama sekali tidak mengerti tata cara memberikan makan Kanti tersebut. Selama 2 kali pemberian makan itu pun selalu sepupunya yang mengerjakan. Tangisan bayi memenuhi rumah pasangan Seni dan Johan. Sudah 2 hari ini anak mereka rewel. Digendong, dipeluk pun sudah. Tapi bayi itu tetap menangis hingga wajahnya memerah. Mereka kewalahan menenangkan bayinya. Bahkan Seni dan Johan tak cukup tidur dibuatnya. Berselang beberapa menit tertidur, anak itu akan menangis lagi. Begitulah seterusnya. Sampai-sampai Seni menjadi emosi. Kepalanya yang sakit ditambah lelahnya menjadi ibu yang mengurus bayinya tanpa tidur, membuat Seni tanpa sengaja berkata kasar pada bayinya, yang memicu perkelahian antara ia dan Johan. "Aku tahu kau lelah, dan aku pun sama. Selama 2 hari ini, kita tidak bisa beristirahat dengan waktu yang cukup, karena anak kita rewel terus. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengumpat seenaknya pada anak. Ingat, kau ini seorang ibu. Apa saja yang keluar dari mulut seorang ibu itu untuk anaknya adalah doa," bentak Johan. Seni menangis sesenggukan. Suara isak tangisnya beradu dengan suara tangis anaknya. Seni menyesal karena tak bisa mengendalikan emosinya. Padahal kehadiran anak itulah yang ia tunggu-tunggu selama ini. "Aku tahu kau tak bermaksud begitu pada anak, dan aku minta maaf sudah membentakmu seperti itu tadi. Sekarang kau istirahatlah dulu, biar aku yang menemaninya," ucap Johan. Sekitar pukul 4 subuh, ketika Seni terbangun hendak memberikan susu pada anaknya, ia tampak kaget dan syok melihat keadaan bayinya yang sudah terbujur kaku dengan bibir membiru. Anaknya sudah meninggal. Seni histeris membangunkan suaminya yang tertidur tidak begitu jauh dari tempat tidur anak mereka. Johan terduduk. Wajahnya seketika berubah antara sedih dan tak percaya. "Brooke," Seni ambruk. Banyak para tetangga berkumpul untuk membantu, juga menguatkan Seni dan Johan yang tampak sangat terpukul dengan kepergian anaknya. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Seni jatuh sakit setelah anaknya dimakamkan. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan dengan wajah menyeringai itu menggendong anaknya dan berjalan menjauh. Seni berteriak memanggil-manggil perempuan itu. Ia memohon-mohon agar perempuan itu mengembalikan anaknya. Namun ketika ia terbangun, Seni hanya melihat ruangan kamarnya. Hari itu tepat 2 bulan setelah anaknya meninggal, Seni memutuskan untuk pulang kampung menemui sepupunya. Ia merasa kesal pada sepupunya itu.
Dan Seni beranggapan anaknya meninggal karena ulah dari sepupunya yang tak menepati janji untuk datang ke rumah waktu bayinya lahir. Namun sesampainya di kampung, Seni sangat kaget melihat keadaan sepupunya yang sakit parah. Kata Mary, ibunya kapuhunan waktu memanen padi. Kaki sepupunya itu membiru dan tak bisa digerakkan lagi. Itulah sebabnya ia tak bisa datang ke rumah Seni. Bahkan mereka tak bisa mengabari Seni dikarenakan HP satu-satunya milik sepupunya itu pun sudah dijual untuk berobat. Seni ikhlas dengan semua yang terjadi pada dirinya. Setelah kejadian itu, ia juga sudah tidak bisa hamil lagi. Entah karena apa, mungkin juga masih ada hubungannya dengan kanti tersebut. Berkali-kali ia mencoba tapi hasilnya tetap negatif. Hingga akhirnya Seni memaksa Johan untuk beristri lagi, agar suaminya itu bisa mempunyai keturunan. Meski awalnya menolak, namun karena paksaan dari Seni, akhirnya Johan mau menikah lagi. Itu pun Seni yang memilihkan calon istri untuknya. Singkat cerita, setelah melahirkan anak pertamanya dengan Johan, wanita itu meninggal 2 bulan setelah melahirkan. Dan Senilah yang kemudian merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Anak itu tak pernah kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, meskipun hanya ibu sambung. Tentang kanti tersebut, Seni sudah tak pernah mengurusnya lagi, walaupun kadang-kadang ia sering hadir di mimpi Seni. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa, yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.